hancur hatiku. Aku mengerti kau lakukan ini karena kau cinta padaku. Kau pikul semua salahku di kayu salib yang keji, supaya aku menjadi milikmu. Kau selamatkan hidupku. Tak ada alasan diriku hidup, hanyalah melayanimu. Sampai akhir hidupku, ku mau berjuang menggenapi rencana Tuhan. Hanyalah melayanimu. Sampai akhir hidupku, ku mau berjuang menggenapi rencana Tuhan. Sampai hidupku, ku mau berjuang menggenapi rencana Tuhan. Selamat pagi jemaat Tuhan, Shalom. Baik di tempat ini bahkan yang menyaksikan siaran tunda pada channel GSKI Bukit Raya, kita bersama-sama memuji memuliakan nama Tuhan, kita menyembah Allah kita yang hidup, Elohim Yahweh. Sebelum kita memulai ibadah kita pagi hari ini, Bapak Ibu saya undang untuk berdiri, kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman. Bersama gereja-gereja dari segala abad dan segala tempat, Gereja Suara Kebenaran Injil mengakui pengakuan iman rasuli dan mengajarkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria,
yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus. Disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Tundukkan kepala kita berdoa. Bapa, kembali kami datang menghadap Engkau, Bapa Elohim yang hidup. Kami mau bawa segenap hidup kami. Kami mau persembahkan di altar-Mu pagi hari ini, Tuhan. Mari Allah Bapa, Engkau selidiki setiap hati kami yang datang. Apakah kami benar-benar mengasihi Engkau ya Bapa? Bapa, puaskan hati kami, puaskan jiwa kami akan kebenaran firman-Mu. Karena satu kerinduan kami bersama, kami ingin dibenarkan Tuhan. Allah Roh Kudus, Engkau hadir bersama kami, mengurapi kami. Kami juga mendoakan saudara-saudara kami yang belum bisa bersama-sama kami di tempat ini, memuji menyembah Engkau. Engkau memberkati ya Bapa. Bapa, Engkau berkati juga hamba-Mu yang akan nyampai ke kebenaran firman-Mu. Biar firman-Mu itu benar-benar hidup dan mengubahkan pola pikir kami Tuhan. Dan kami benar-benar ingin menjadi anak kesukaan-Mu. Terima kasih buat kehadiran-Mu pagi hari ini. Engkau kami nanti-nantikan kami Bapa. Ini kami Tuhan, ini ibadah kami. Biarlah berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih ya Bapa. Kami berdoa mengucap syukur. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara terkasih, fokuskan keberadaan kita, pandang Allah Elohim Yahweh yang hidup. Dialah satu-satunya Allah yang benar, Allah yang patut kita sembah, kita puji, kita muliakan, dan kita hormati. Hanya Dia yang layak, hanya Engkau ya Bapa yang layak. Haleluya. Engkau layak, Engkau layak, layak disembah, dipuji. 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 Allah Israel, nama terpuji. Elohim Yahweh yang Maha
yang maha besar. Bersama malaikat kami menyembah kepadamu Bapa. Mari dengan segenap hati sembah, hanya Ia yang layak disembah, dipuji. Engkau layak, Engkau layak disembah, dipuji. Engkau layak, Engkau layak disembah, Allah Israel, Allah Israel yang terpuji, nama terpuji Elohim Yahweh, Elohim Yahweh yang maha tinggi, yang maha mulia, maha mulia, maha perkasa, yang maha suci, yang maha suci, Allah yang esa, Allah yang esa. Engkau satu-satunya, Engkau satu-satunya Allah yang benar. Amin. Bersama malaikat, bersama malaikat kami menyembah kepadamu. Katakan haleluya, 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 haleluya. Mari jemaat sembah Allah Elohim Yahweh. Haleluya. Di dalam hadirat-Mu pagi hari ini Tuhan, kami menyembah Engkau Allah Elohim Yahweh.
Engkau Allah satu-satunya Allah kami yang benar. Kami bersama menaikkan sembah kami. Haleluya. Ini jemaat-Mu Tuhan. Ini kekasih-kekasih-Mu. Menyembah Engkau. Menyembah Engkau Tuhan. Di ruang Maha Kudus-Mu kami menyembah-Mu. Haleluya. 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 Hanya Engkau Allah yang benar, Allah yang esa. Layakkan setiap kami Tuhan menyembah-Mu. Biarlah persembahan kami ini berbau harum di hadap-Mu. Terimalah Bapa, terimalah Allah, terimalah persembahan kami. Oh ya Bapa, oh kami bersyukur, kami mau berterima kasih. Berkat pemeliharaanmu sungguh nyata. Oh, jikalau bukan Tuhan, siapakah kami ini Tuhan? Siapakah kami ini Tuhan? Kami sadar Tuhan, keberadaan kami di hadapan-Mu. Terimalah Tuhan, terimalah sembah sujud kami. Haleluya. 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 Amin. Mari jemaat Allah, naikkan korban syukur-Mu. Katakan haleluya. Biarlah berbau harum di hadapan-Mu pagi hari ini Bapa. Haleluya. 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 Mari Bapak Ibu saudara untuk berdiri, kata Tuhan tanganmu, katakan haleluya. Di tangan-tangan kami menyembah-Mu. Ini kami Tuhan. Haleluya. 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 Sekali lagi katakan haleluya. 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 Mari Bapak Ibu saudara untuk berdiri. Haleluya. Segala kemuliaan, hormat bagimu Allah Elohim yang kami sembah. Haleluya. Kita bersama-sama menyembah Tuhan. Mari Bapak Ibu di dalam hadiratnya boleh kasih jabat tangan. Kita bersuka di hadapan Tuhan. Haleluya.
Mari sama-sama kita menyenangkan Tuhan. Mari bersukacita di dalam Tuhan. Bersukacita dalam Tuhan, bersukacita dalam Tuhan setiap waktu. Apapun yang terjadi di hidupmu, Tuhan yang sungguh sangat baik, Tuhan yang sungguh sangat baik, turut bekerja dalam segala perkara untuk kebaikanku. Mari jemaat Tuhan katakan, bersukacitalah. Bersukacita dalam Tuhan, bersukacita dalam Tuhan setiap waktu. Apapun yang terjadi di hidupmu, Tuhan yang sungguh sangat baik, Tuhan yang sungguh sangat baik. Amin. Tuhan yang sungguh sangat baik, turut bekerja dalam segala perkara untuk kebaikanku. Mari bersama-sama katakan, sebab itu jiwa bersorak, jiwa bersorak, haleluya. Dengan genggam gempita, semua umat memuji Tuhan. Semua alat musik, iring nyanyian, haleluya. Kini Tuhan bertata atas pujian umatnya. Haleluya, haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan, bersukacitalah di hadapan Tuhan. Glory, glory, glory. Haleluya, haleluya. Amin. Bersukacitalah di hadapan Tuhan. Ini kekasih-kekasih-Mu Tuhan, bersukacita di hadapan-Mu. Bersukacita dalam Tuhan. Amin. Bersukacita dalam Tuhan setiap waktu. Apapun yang terjadi, apapun yang terjadi di hidupku, Tuhan yang sungguh sangat baik, Tuhan yang sungguh sangat baik, Tuhan yang sungguh sangat baik, turut bekerja dalam segala perkara untuk kebaikanku. Sebab itu jiwa bersorak, jiwa bersorak, haleluya. Dengan genggam gempita, semua umat memuji Tuhan. Semua alat musik, iring nyanyian,
Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Tuhan, ambil hidupku untuk melayani Engkau seperti Engkau lebih dulu melayaniku. Tuhan, kasih-Mu limpah tak terbalas olehku. Dengan segenap hidupku ku mau balas cinta-Mu. Tuhan, ini hidupku. Tuhan, ini hidupku, ku serahkan bagi-Mu, karena ku tahu pasti semuanya milik-Mu. Tuhan, aku percaya Engkau sertaku selalu. Di sepanjang jalanku Engkau pegang tanganku. Mari bersama katakan, ku rela Engkau miliki demi kemuliaan nama-Mu. Saatnya untuk mengabdi, memberitakan firman-Mu di seluruh bumi. Bersama katakan, ku rela, ku rela Kau miliki Tuhan, demi kemuliaan nama-Mu. Saatnya untuk mengabdi, memberitakan firman-Mu ke seluruh. Sekali lagi katakan, ku rela. Mari Bapak Ibu saya untuk berdiri. Ku rela Engkau miliki. Kau boleh selidiki setiap hati kami Tuhan, nama-Mu. Saatnya untuk mengabdi, memberitakan firman-Mu ke seluruh bumi. Dengan segenap hati katakan dengan lembut, ku rela Engkau miliki demi kemuliaan nama-Mu. Saatnya untuk mengabdi, memberitakan firman-Mu. Semua dengan hamba-Nya berdoa. Sekali lagi katakan, ku rela, ku rela Engkau miliki demi kemuliaan nama-Mu. Saatnya untuk mengabdi, memberitakan firman-Mu di seluruh bumi. Disingarakan pujian. Ambil hidupku untuk melayani Engkau seperti Engkau lebih dulu melayaniku. Tuhan, kasih-Mu limpah tak terbalas olehku. Dengan segenap hidupku ku mau balas cinta-Mu. Tuhan, ini hidupku, ku serahkan bagi-Mu, karena ku tahu pasti semuanya milik-Mu. Tuhan, aku percaya Engkau sertaku selalu. Sepanjang jalanku Engkau pegang tanganku. Ku
memberitakan firman-Mu ke seluruh bumi. Ku rela Engkau miliki demi kemuliaan nama-Mu. Saatnya untuk mengabdi, memberitakan firman-Mu ke seluruh bumi. Dengan lembut katakan, ku rela. Dengan hatimu yang tulus katakan, demi kemuliaan nama-Mu. amin. Saatnya untuk mengabdi, memberitakan firman-Mu ke seluruh. Lebih sungguh lagi katakan, Engkau miliki demi kemuliaan nama-Mu. Saatnya untuk mengabdi, memberitakan firman-Mu ke seluruh bumi. Memberitakan firman-Mu ke seluruh bumi. Inilah Tuhan pengakuan kami, janji kami kepadamu, untuk kami membalas kebaikan-Mu. Kami rela Engkau miliki di dalam hidup-Mu. Mampukan kami, tuntun kami melewati Roh Kudus-Mu, supaya benar-benar hidup kami dimiliki oleh Engkau, ya Bapa. Terpuji-pujilah Engkau Elohim Yahweh yang maha tinggi, Allah yang kami sembah, Allah yang kami muliakan. Tidak ada Allah seperti Engkau Elohim Yahweh. Terima kasih Bapa, oleh karena kebaikan-Mu kami masih ada. Oleh karena kebaikan-Mu Kau memberikan terus kesempatan bagi kami untuk kami memperoleh keselamatan ini. Tidak ada Allah seperti Engkau Tuhan. Engkau begitu sabar atas hidup kami. Walaupun kami sering menyakiti hati-Mu, kami tidak peduli atas hidup. Berikan kami kesempatan mengasihi-Mu lebih dan lebih lagi. Berikan kami terus kesempatan untuk menghormati Engkau dalam hidup ini. Karena kami tahu kami ada diciptakan untuk menyenangkan Engkau, untuk menyukakan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Berbicaralah bagi kami pada saat hari ini. Biar Engkau yang berbicara Tuhan. Serahkan pemberitaan firman-Mu ini hanya ke dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Salam.
Puji Tuhan, Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Kita bersyukur Tuhan selalu memberikan kesempatan bagi kita hari lepas hari, minggu demi minggu, ya Bapak Ibu. Kita bersyukur kita masih ada, kita masih diberi kesempatan untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, sebelum kebenaran firman Tuhan ini lebih jauh disampaikan bagi kita, kita akan membacakan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari 2 Petrus pasal yang ketiga dan sampai seterusnya, Bapak Ibu. Dengan perikopnya adalah hari Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih, ini sudah surat yang kedua yang kutulis kepadamu. Di dalam kedua surat ini aku berusaha menghidupkan pengertian yang murni oleh peringatan-peringatan. Supaya kamu mengingat akan perkataan yang dahulu telah diucapkan oleh nabi-nabi kudus dan mengingat akan perintah Tuhan dan juru selamat yang telah disampaikan oleh rasul-rasulmu kepadamu. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa pada hari-hari zaman akhir akan tampil pengejek-pengejek dengan ejekan-ejekannya, yang yaitu orang-orang yang hidup menuruti hawa nafsunya. Kata mereka, di manakah janji tentang kedatangannya itu? Sebab sejak bapa-bapa leluhur kita meninggal, segala sesuatu tetap seperti semula pada waktu dunia diciptakan. Mereka sengaja tidak mau tahu bahwa oleh firman Allah langit telah ada sejak dahulu dan juga bumi yang berasal dari air dan oleh air, dan bahwa oleh air itu bumi yang dahulu telah binasa dimusnahkan oleh air bah. Tetapi oleh firman itu juga langit dan bumi yang sekarang terpelihara dari api dan disimpan untuk hari penghakiman dan kebinasaan orang-orang fasik. Akan tetapi saudara-saudaraku yang kekasih, yang saat ini tidak boleh kamu lupakan, yaitu bahwa di hadapan Tuhan satu hari sama seperti 1000 tahun dan 1000 tahun sama seperti satu hari. Tuhan tidak lalai menepati janjinya sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi ia sabar terhadap kamu karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan semua orang berbalik dan bertobat. Kita loncat ke ayat yang ke-13, Bapak Ibu, karena terlalu panjang. Tapi ini yang Tuhan garis besari bagi kita. Tetapi sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru di mana terdapat kebenaran. Demikian dulu kebenaran firman Tuhan, nanti Bapak Ibu teruskan di rumah kebenaran firman Tuhan ini. Ayat yang ke-13 sekali lagi saya bacakan. Tetapi sesuai dengan janjinya kita menantikan langit baru, langit yang baru dan bumi yang baru di mana terdapat kebenaran. Bapak Ibu, inilah hari-hari ini, ya, gereja di tempat ini, sinode GSKI, ya, selalu menyuarakan atau mengkampanyekan, ya, langit baru dan bumi yang baru. Seperti sinode ini ada 3 pilar, Bapak Ibu.
kesucian, tanggung jawab, dan langit baru dan bumi yang baru. Bapak Ibu saudari-saudari sekalian, tanpa kesucian kita tidak akan bisa masuk dalam kerajaan surga. Tanpa kesucian, sebab itu ada 1 Petrus 1 ayat yang ke-16 mengatakan, kuduslah kamu sebab aku kudus. Ini bukan kata saya Bapak Ibu, tapi ini kebenaran firman Tuhan. 1 Petrus 1 ayat yang ke-16. Kuduslah kamu sebab aku kudus. Gereja Suara Kebenaran Injil GSKI ya. Saya bersyukur ada di dalamnya Bapak Ibu. Ada di naungan Sinode GSKI di GSKI, di Sinode GSKI ini Bapak Ibu. Saya baru berapa tahun ya masuk dalam sinode ini. Yang sebelumnya di gereja lama Bapak Ibu. Ya, yang saya tidak bisa sebut di tempat ini. Itu bukan kehendak saya. Dan saya masuk ke GSKI ini bukan karena ada masalah. Tidak. Tidak ada sama sekali. Tidak ada masalah sama sekali Bapak Ibu. Tetapi oleh karena Tuhan yang membawa saya ke sinode ini. Bukan saya mengagung-agungkan sinode ini. Semua gereja sama di hadapan Tuhan. Tergantung manusianya. Tergantung hamba-hambanya yang benar-benar melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Karena saya tahu semua gereja pasti tahu kebenaran ini. Mungkin setiap minggu di semua gereja pernah menyampaikan kebenaran ini. 1 Petrus 1 ayat ke-16, kuduslah kamu sebab aku kudus. Tujuan kita, tujuan gereja ini harus mengarahkan jemaatnya ke satu tujuan, yaitu langit baru, bumi yang baru. Harus tahu tujuannya, gereja. Jemaat itu harus dibawa kemana. Sebab itu hari-hari ini, terus gereja ini menyuarakan tentang kesucian, langit baru dan bumi baru, hidup bertanggung jawab. Ini yang diajarkan kepada jemaat. Tentu sebelum mengajarkan kepada jemaat, tentu kami sebagai hamba-hamba Tuhan, saya sebagai gembala yang dipercayakan Tuhan di tempat ini, yang benar-benar harus mempraktekkannya, harus menjalaninya, mengalaminya, menghidupkan firman itu di dalam hidup saya sebagai hamba Tuhan yang dipercayakan oleh Tuhan. Tentu untuk melakukan semua ini tidak langsung instan Bapak Ibu. Melewati yang namanya proses kehidupan yang sering saya katakan kita harus mengalami, kita harus hidup disekolahkan, yaitu di dalam sekolah kehidupan. Kalau kita meresponi setiap proses kehidupan kita, Bapak Ibu, saya bersyukur melewati berapa tahun proses demi proses yang saya alami. Terlebih di tahun 2016 itu puncak masalah yang
Proses yang luar biasa yang saya alami. Di situ membukakan pengertian, pemahaman bahwa proses kehidupan itu adalah berkat. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Firman-Nya ada di Roma 8 ayat yang ke-28, 29. Tolong kalau bisa ditayangkan. Ya. Segala sesuatu yang terjadi di dalam hidup kita adalah mendatangkan kebaikan. Amin. Amin, Bapak Ibu. Setiap masalah yang Bapak Ibu hadapi, jalani, segala sesuatu mendatangkan kebaikan. Tolong kalau ini lambat ada yang baca, Pani. Tolong. Sebab semua orang yang dipilih dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Diulangi, Ribka, karena tadi tidak pakai. Berdiri. Roma 8 ayat 28, 29. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Amin. Ya. Inilah ayat firman Tuhan ya Bapak Ibu, yang membukakan pemahaman sehingga yang sebelum saya mengerti kebenaran ini, saya mengalami masalah. Saya selalu bersungut-sungut, marah, menyalahkan orang lain, tidak mensyukuri dan tidak mengerti bahwa masalah itu mendatangkan kebaikan. Amin. Amin, Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Karena untuk rencana Tuhan atas hidup kita supaya kita serupa, segambar dengan Dia. Amin. Kita harus serupa, sempurna seperti Bapa. Itu tujuan hidup kita ada di dunia ini. Kita harus serupa seperti Yesus. Kekristenan itu harus serupa seperti Yesus. Harus seperti Kristus. Jangan Bapak Ibu ditanya orang agamanya apa, Kristen. Tapi hidupnya tidak sesuai dengan apa yang Tuhan teladani dalam hidupmu. Kekristenan sekali lagi adalah seperti Kristus. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Kalau tidak seperti Kristus, kita bukan pengikut Yesus. Kita bukan anak-anak Allah. Bukan anak-anak Allah yang sah. Sebab itu kita harus mengejarnya. Sebab itu kita harus berjuang. Melakukan apa yang Tuhan kehendaki ini dalam hidup kita. Sebagai orang yang percaya kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari sekalian. Sampai di sini Bapak Ibu nangkap, paham? Paham? Yang baru mungkin bingung. Ya. Karena biasa di gereja, ya. Saya dulu, bukan saya menyebut orang lain. Sebelum saya memahami kebenaran ini, saya melayani Tuhan sudah hampir kurang lebih 30 tahun. Baru tahun 2016 saya memahami kebenaran yang benar-benar. Ya tentu melewati proses Bapak Ibu. Bukan salah pada waktu itu.
Bapak Ibu juga tidak salah, saya katakan. Amin. Tapi karena belum mendengar kebenaran yang sungguh-sungguh ini. Seperti saya dulu alami. Untung masih ada kesempatan Bapak Ibu. Untung Tuhan memberikan kesempatan bagi saya. Seandainya kalau saya dulu dipanggil. Sebelum saya melakukan kebenaran ini, saya tidak tahu nasib saya Bapak Ibu. Tahun 2016 ini melewati kebenaran yang ditayangkan tadi di Roma 8 ayat 28-29 ini. Benar-benar suatu hadiah bagi saya. Tidak bisa dibandingkan dengan apa yang ada di dunia ini. Keindahan, keelokan dunia ini. Tidak bisa dibandingkan dengan Tuhan membukakan pemahaman, pengertian tentang kebenaran ini. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Saya adalah orang-orang yang berbahagia, saya katakan. Tuhan terima kasih. Akhirnya Bapak Ibu, setiap masalah yang saya alami pada waktu-waktu yang lalu. Setelah saya mengerti kebenaran ini. Saya berkata kepada Tuhan, terima kasih Tuhan. Aku Tuhan Tuhan. Siapa aku ini Tuhan? Apa rencanamu dalam hidupku Tuhan? Ternyata Bapak Ibu, sejak kita dilahirkan di dunia ini, Tuhan sudah merancang kehidupan kita masing-masing. Amin. Tuhan sudah merancangkan dan merencanakan hidup kita masing-masing. Cuman kita merespon atau tidak. Saya bersyukur kalau saya meresponi ini. Makanya hidupmu jangan kau sia-siakan. Jangan kita menyia-nyiakan kebaikan Tuhan. Yang Dia sudah rela turun ke dunia ini. Untuk menebus dengan lunas Dia bayar. Dengan nyawanya. Dengan Dia disalibkan. Bapak Ibu. Kita adalah manusia yang berharga. Manusia yang mulia. Siapa kita ini? Sehingga Dia rela mengutus anaknya yang tunggal. Tuhan kita Yesus Kristus. Untuk menebus setiap dosa dan kesalahan kita. Tanpa kemenangan Tuhan Yesus. Tanpa Tuhan Yesus naik ke surga. Maka semuanya sia-sia. Benar Bapak Ibu? Tapi Tuhan Yesus menang. Dia naik ke surga. Setelah Dia berkata, Eloi, 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 lama sabatani. Kalau boleh cawan ini lalu daripadaku, biarlah kehendakmu yang jadi. Biarlah kehendakmu yang jadi. Tuhan Yesus tidak membantah. Tuhan Yesus tidak mengeraskan hatinya. Dia menyerahkan. Biarlah kehendakmu yang jadi. Sehingga hari ini. Saya dan saudara. Diselamatkan oleh Tuhan. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Tidak cuma hanya itu Bapak Ibu. Kita harus membayar utang kepada Tuhan. Amin. Kita berhutang. Berhutang apa? Kebaikan dan berhutang kehidupan. Banyak orang sampai karena
Tuhan Yesus sudah rela menderita untuk menebus dosa dan kesalahan kita. Kita sudah bebas, kita sudah diampuni. Kita pasti masuk surga. Kita Kristen pasti masuk surga. Terlalu murahan Bapak Ibu. Kekristenan itu tidak murahan. Kekristenan itu mahal. Dia rela menderita. Nyawanya yang dia beri buat saya dan saudara. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Kita harus membayar kebaikan itu. Dengan kehidupan kita. Amin. Dengan sikap hidup kita. Perkataan kita. Perbuatan kita. Saling mengasihi satu dengan yang lain. Saling mengampuni satu dengan yang lain. Tidak saling menyakiti satu dengan yang lain. Kalau disakiti kita mengampuni. Tidak cuma hanya di mulut aku mengampuni. Tapi masih di hati dongkol itu tidak mengampuni. Saya sering mengatakan ini. Karena saya mengalami, saya pernah disakiti. Sakit. Pelayanan dihancurkan berulang-ulang. Yang menghancurkan itu bukan orang biasa Bapak Ibu. Yang mengatakan dirinya pendeta. Betapa jahat. Lebih baik tidak usah jadi pendeta. Banyak pendeta hari ini. Jangan dikira semua pendeta bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Sebab itu saya sebagai pendeta hari ini sangat takut. Kalau saya suatu kelak saya ditolak oleh Tuhan. Nyangkau aku tidak pernah kenal engkau. Karena engkau tidak melakukan kehendakku. Karena engkau melakukan kejahatan. Kejahatan itu tidak saja Bapak Ibu membunuh, berzina, mencuri. Kita harus lebih dari hukum-hukum Taurat ini Bapak Ibu. Hukum perintah ini. Kita harus lebih, kekristenan itu harus melebihi dari orang-orang ahli Farisi Bapak Ibu. Kita harus hidup suci, sesuci-sucinya. Hidup tidak bercacat, tidak bercela. Hidup harus sempurna. Itu kekristenan. Mahal menjadi orang Kristen. Maaf, agama lain sama. Hanya 10, tidak mencuri, tidak berzina. Mereka memberi. Cukup. Mereka yakin masuk surga katanya. Sebab itu di sini bukan berarti Bapak Ibu kami tidak mengajar saudara tentang perpuluhan, tidak. Persembahan anak sulung lah. Saudara mau memberi silakan, tapi dengan yang utama di sini diajarkan hidupmu berubah dulu. Buat apa saudara memberi? Bayar perpuluhan. Tapi saudara tidak tulus melakukannya. Hidupmu masih belum berubah. Hidupmu masih jahat. Buat apa Bapak Ibu? Kami penting, hari yang terpenting bagi kami di sini mengajarkan. Itu tentang kesucian. Tanggung jawab. 3 pilar GSKI. Langit baru dan bumi baru. Saudara harus dibawa ke langit baru dan bumi baru. Jadi Bapak Ibu harus diajarkan kebenaran yang benar-benar benar. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Bapak Ibu tidak dibuat menyenangkan telinga di tempat ini. Banyak orang tidak suka kalau diajarkan tentang kesucian. Tentang kekudusan. Tidak ada yang suka. Padahal itu jalan tujuan kita ke langit baru dan bumi yang baru. Mana ayatnya? Ada tadi Bapak Ibu ayat yang ke-13. Tolong.
ayat yang ke-13 di 2 Petrus 3. Ada. Inilah tujuannya Bapak Ibu dibawa. Inilah tujuannya Bapak Ibu bergereja. Tidak cuma hanya kumpul-kumpul di gereja. Menjadi jemaat. Sudah terdaftar di gereja. Bapak Ibu tidak diajarkan kebenaran yang sungguh-sungguh. Bagaimana nasibnya Bapak Ibu kalau kita menghadap Bapa di surga nanti, menghadap tahta pengadilannya. Kita tidak tahu Bapak Ibu, keadaan dunia ini hari-hari ini tidak menentu. Keadaan di mana-mana kita melihat keadaan dunia hari ini. Kita tidak tahu Palangkaraya hari ini aman-aman. Belum, Tuhan belum datang. Tuhan tidak menempati janjinya katanya. Siapa bilang? Tuhan, ayat yang ke-9. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi ia sabar terhadap kamu. Karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa. Melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Tuhan cuma memberi tanda Bapak Ibu. Di mana-mana ada gempa, ada angin yang menghancurkan. Rumah semua terangkat. Hari-hari ini kita dengar di Palangkaraya kebakaran, hari ini kebakaran di sana. Loh, tidak ada ketenangan. Tapi kalau orang sungguh-sungguh kepada Tuhan, melekatkan, dimiliki oleh Tuhan seperti pujian kita. Ku rela Engkau miliki demi kemuliaan nama-Mu. Saatnya untuk mengabdi dan memberitakan firman-Mu di seluruh bumi. Ya, dunia ini hampa, fana. Apa yang kita harapkan Bapak Ibu di dunia ini? Senang sebentar. Besok mati kamu masuk neraka, bersenang-senang dengan dunia ini. Kita tidak tahu umur. Siapa tahu umur kita hari ini? Ada yang hari ini sehat, baik-baik. Besok mendengar berita, dipanggil, meninggal. Bapak Ibu sudah siap atau belum? Firman Tuhan mengatakan berjaga-jagalah senantiasa. Sebab iblis seperti singa yang mengaum. Tuhan datang seperti pencuri, Bapak Ibu. Kita tidak tahu. Saya mau angkat pujian dulu. Terasa dunia ini hampa, fana. Inilah keadaan kita hari ini Bapak Ibu, kita minta kepada Tuhan. Tuhan menyalakan nafasnya. Seperti Tuhan menaruhkan nafas ini dalam jejak anak Allah. Supaya kita kuat menghadapi kehidupan dunia yang semakin jahat ini Bapak Ibu. Saya sangat diberkati di saat saya lemah, saya angkat pujian ini.
saat dunia ini mengecewakan. Saya benar-benar patah hati dengan dunia ini, Bapak Ibu. Tidak ada satupun yang saya harapkan selain Tuhan. Selain Tuhan Elohim Yahweh yang dapat menguatkan kita. Terasa dunia ini hampa, fana, tiada bermakna, semua kelabu yang elok pun semu. Ya Bapa, nyalakan nafasmu seperti pada putramu, torehkan kisah jejak anak Allah di hidupku. Di hamparan padang kehidupan, ku rajut senyummu. Perjalanan ini walau dalam bara mengukir perbatasan, direngkuhmu rencana jiwaku, tembangkan rinduku. Di tepi gitaku ku gapai madumu, belakang langit biru. Harusnya kita haus dan lapar akan Dia. Di Matius katakan, barang siapa haus dan lapar akan kebenarannya, maka dia akan dipuaskan. Apapun yang terjadi di dunia ini, kalau kita haus dan lapar, maka kita dipuaskan. Kita tidak akan pernah takut apapun yang terjadi. Kita tidak takut mati, Bapak Ibu. Kita tidak takut apapun yang terjadi atas hidupmu. Saya tidak cuma omong kosong. Dan itu saya alami dalam hidup ini. Karena saya tahu dulu saya ini orang yang paling penakut. Suka khawatir akan hidup. Tapi setelah terus saya haus dan lapar akan kebenarannya, dipuaskan oleh Tuhan. Dan saya tidak ingini lagi apapun yang ada di dunia ini. Tidak takut. Yang penting hidup kita berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Kalau kita meninggal, kita sudah siap Bapak Ibu. Inilah anak yang kukasihi, kepadanya aku berkenan, kata Tuhan. Tidak cuma hanya Bapak Ibu waktu dibaptis terus keluar dari air, inilah anak yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Ya ilah, zaman GO ya Pak ya. Berapa ribu GO Studio membaptis orang. Masuk dalam air, keluar. Hari ini, mana orang-orang itu? Berjuang. Kekristenan itu berjuang. Selama kita ada di dunia ini tidak luput dari masalah, banyak masalah, cobaan yang kita hadapi. Tapi bagaimana
Kalau kita tidak haus dan lapar, kita pasti cepat terpengaruh dengan keadaan dunia ini. Keadaan yang sulit, yang berat, ada masalah, cepat kita meninggalkan Tuhan. Cepat menyakiti hati Tuhan. Tapi kalau orang berjaga-jaga terus, haus dan lapar, Bapak Ibu, kesalahan sedikit pun rasa sakit di sini, menyakiti hati Tuhan. Tidak mau sedikit pun menyakiti hati Tuhan. Orang-orang seperti inilah yang nanti akan disebut mempelai Kristus. Mempelainya. Kalau Bapak Ibu sedikit marah, hidupmu tidak beres, saudara tidak akan bisa dikatakan anak-anak Allah, mempelainya, Bapak Ibu. Kita harus jadi mempelai. Dia datang di awan-awan permai mau menyambut mempelainya. Kita adalah mempelai Kristus. Amin. Amin. Nah, kalau Bapak Ibu anak-anak kayak anak-anak kecil itu ya. Artinya kalau anak-anak kecil yang polos ya, itu bagus. Tapi kalau anak-anak kecil yang sudah umur 20 tahun, kelakuannya masih kayak kanak-kanakan, sedikit marah. Nah, itu kekanak-kanakan. Sedikit-sedikit meraju. Saudara tidak bisa lagi seperti itu. Saudara tidak layak menjadi mempelai Kristus. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Gereja ini salah satu Bapak Ibu membawa saudara untuk menjadi mempelai Kristus. Amin. Amin. Saya berjuang untuk itu Bapak Ibu. Apa yang kita cari di dunia ini? Dunia ini akan dihancurkan. Akan dibakar dengan api Bapak Ibu dunia ini, bumi ini. Tadi kita baca, air bah akan menghancurkannya. Kita lihat di mana-mana, belum gilirannya kita Bapak Ibu. Bukan saya menginginkan, tapi kebenaran firman Tuhan itu pasti terjadi. Janji Tuhan tidak pernah tidak digenapi. Tapi kenapa Tuhan seolah-olah ada yang menganggap lalai? Tuhan tidak, karena menunggu kita sadar supaya kita diberi kesempatan untuk bertobat. Tapi kalau tidak ada waktu lagi untuk kita bertobat Bapak Ibu, waduh kita lenyap dibawa oleh itu. Mengerikan hari-hari ini Bapak Ibu. Kalau kita tidak berjaga-jaga hari ini. Yuk bertobat, saya katakan. Sudahlah, yang lama sudah berlalu, sudahlah. Tidak ada saling merasa hebat. Saya setiap hari Bapak Ibu, saya tidak merasakan diri saya ini sudah benar. Terus saya minta kepada Tuhan. Tuhan selidiki aku. Masih adakah hidupku yang tidak berkenan di hadapan-Mu? Apa yang kulakukan, apa yang kuperbuat, apa yang kukatakan, semua yang kupikirkan. Apakah ada masih yang tidak berkenan di hadapan-Mu? Inilah tugas kita Bapak Ibu, makanan kita hari lepas hari. Makananku melakukan kehendaknya dan menyelesaikan pekerjaannya. Ini makanan kita, melakukan kehendaknya itu ini. Hidup kita harus berkenan, hidup kita harus seperti Kristus. Amin. Inilah hutang kita kepada Tuhan, hutang kebaikan, hutang kehidupan. Bapak Ibu paham gak ya? Apa tugas kita menjadi orang Kristen? Kalau Bapak Ibu tidak melakukan tugas seperti ini, saya sangat sedih Bapak Ibu. Bapak Ibu tidak akan bisa masuk dalam kerajaan surga. Bapak Ibu tidak akan bisa menjadi anak-anak Allah yang sah. Bahkan tidak menjadi menjadi mempelai Kristus.
Yuk mulai sekarang kita berjuang. Tinggalkan dunia yang fana ini. Tinggalkan setiap keinginan-keinginan. Jangan terikat dengan dunia ini. Bukan berarti kita tidak boleh menikmati dunia. Boleh. Tapi jangan terikat dengan dunia. Setiap hari kalau tidak melakukan ini. Tidak beli ini. Tidak beli itu. Itu namanya terikat. Tuhan tidak berkenan atas kita. Tinggalkan semua itu. Memang tidak mudah untuk hal itu. Kita berlatih terus setiap hari. Gagal, kita coba lagi. Gagal, kita coba lagi. Jangan putus asa, Bapak Ibu. Amin. Jangan putus asa. Mari kita berjuang bersama-sama. Karena masih banyak jiwa-jiwa di luar sana, Bapak Ibu. Mari kita hari ini berjuang melakukan ini supaya kita bisa menyelamatkan orang-orang yang kita kasihi. Saudara-saudara kita, teman-teman kita yang di luar sana. Yang masih hidup dalam kejahatan. Mari kita di tempat ini, seberapapun kita di tempat ini, berjuang. Saya berjuang, Bapak Ibu. Hampir saya menangis di hadapan Tuhan. Tuhan tidak mudah ya Tuhan. Melakukan kehendak-Mu itu tidak mudah. Tapi saya tidak mau menyerah, Bapak Ibu. Tidak mau menyerah. Saya meneladani Yesus dalam hidup ini. Dia rela menderita. Itu yang kita teladani. Supaya kita bisa menjadi seperti yang Yesus lakukan. Kita lakukan juga selama kita ada di dunia ini. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Kita harus seperti Dia supaya kita bisa memenangkan banyak jiwa. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kebenaran firman Tuhan ini. Haleluya. Amin. Saya mengundang kita mau menerima tubuh dan darah Kristus. Kita angkat pujian. Haus hatiku. Kita mau menjadi kekasih Kristus. Kita angkat pujian. Buatku tinggal di dalam, selalu ada di dalam Bapa. Berjalan bersamamu, menikmati cintamu Bapa. Ku dekat erat Engkau, dalam relung jiwaku menyatu denganmu. Perkenankanku menjadi
kekasih abadimu. Haus hatiku selalu bersama Yahweh Bapakku. Setiap waktu dimanapun berada, ku bersamamu. Yang aku perlu hanyalah dirimu, satu-satunya. Ku tinggal tetap di hadiratmu, ya Bapa. Kita angkat pujian ini dari awal untuk kita siapkan hatimu. Buatku tinggal di dalammu, selalu ada di dalammu, Bapa. Berjalan bersamamu, menikmati cintamu, Bapa. Ku dekat erat Engkau, dalam relung jiwaku menyatu denganmu. Perkenankanku menjadi kekasih abadimu. Haus hatiku selalu bersama Yahweh Bapakku. Setiap waktu dimanapun berada, ku bersamamu. Yang aku perlu hanyalah dirimu, satu-satunya. Ku tinggal tetap di hadiratmu, ya Bapa. Katakan haus. Saya mengundang kita bangkit berdiri. Hatiku selalu bersama Katakan kepada Tuhan, Yahweh Bapa. biarlah melewati perjamuan kudus hari ini, kerinduan kita Dimanapun yang sungguh-sungguh kepada Tuhan tidak akan pernah sia-sia. bersama, yang aku perlu hanyalah dirimu, satu-satunya. Amin Tuhan. Ku tinggal tenang di hadiratmu, ya Bapa. Musik dengan lembut. Sebelum saya melakukan ini kepada Bapak Ibu, saya mengajak kita semua mengucapkan pengakuan bersama. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku percaya bahwa tubuh Yesus telah dipecah-pecahkan. Darah Yesus telah ditumpahkan bagi pengampunan dan penebusan dosa-dosaku. Oleh korban Tuhan Yesus, aku percaya aku dibebaskan dari kutuk dosa
kutuk maut, kutuk maut, segala kutuk segala dan kutuk api neraka. dan api neraka. Oleh korban Tuhan Yesus, Oleh korban aku Tuhan telah Yesus, memperoleh aku telah pengampunan dosa, mengampunan keselamatan, keselamatan, hidup kekal, hidup kekal, kesembuhan, kesembuhan, pemulihan, pemulihan, kemenangan, kemenangan dan kelimpahan berkat dan kelimpahan di dalam Tuhan. di dalam Tuhan. Oleh korban Tuhan Yesus, Oleh korban aku Tuhan percaya Yesus, aku percaya dan menerima dan menerima bahwa aku bahwa aku menjadi milik Tuhan menjadi milik Tuhan untuk mengabdi untuk mengabdi dan melayani dan melayani bagi Tuhan Yesus dengan segenap hidupku dengan segenap selamanya. selamanya. Haus hatiku selalu bersama Yahweh Bapakku. Setiap waktu dimanapun berada, ku bersamamu. Yang aku perlu hanyalah Dirimu satu-satunya. Ku tinggal tetap di hadirat-Mu, ya Bapa. Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, angkat roti melebihi tubuh kita, dengarkanlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti dan sesudah itu mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Makanlah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Cawan diangkat melebihi tubuh kita, dengarkanlah firman Tuhan. Demikianlah juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku." Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Minumlah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu, naikkan syukurmu kepada Tuhan. Hirapatakaya sekena matukona. Hirasekena mahirasena inaikna sena. Haleluya, 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 haleluya. 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 Terpujilah namamu. Haleluya. Haleluya. Kau menjamah setiap hati kami, Tuhan. Kau memulihkan setiap hati kami yang luka.
Kau mengangkat setiap beban yang berat. Kau mengubah setiap pemahaman pemikiran kami yang salah di hadapan-Mu ya Bapa. Kau mengubahnya Bapa supaya sesuai dengan pikiran dan perasaan-Mu, sesuai dengan yang Kau kehendaki dalam hidup ini, supaya hidup kami berkenan di hadapan-Mu. Jamah setiap hati kami yang haus, jamah hati kami yang benar-benar Tuhan menyadari bahwa hidup ini hidup yang selalu menyukakan hati-Mu. Tanpa kesucian kami tidak akan bisa masuk dalam kerajaan surga. Tanpa kesucian hidup kami tidak akan pernah mendengarkan suara-Mu. Dan kami tidak tahu apakah hidup kami ini benar atau salah. Sebab itu kami merendahkan hati kami di hadapan-Mu. Biar Engkau mengoreksi kami dan mengakui di hadapan-Mu, Tuhan, aku belum sempurna seperti yang Kau inginkan. Haleluya. Haleluya. Kita angkat pujian kita. Haleluya. 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 Saya mengundang Ibu Natalia, Pendeta Natalia, berdoa. Haleluya. 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 Segala puji syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi nama-Mu, Elohim Yahweh, yang kami panggil sebagai Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Kami percaya akan kuasa-Mu Bapa. Kau yang menciptakan alam raya semesta ini dengan segala isinya. Dan kami pun sebagai umat manusia, Engkau menciptakan kami serupa dengan gambar-Mu. Begitu besar kasih-Mu akan kami, dan Engkau tidak menghendaki satu orang pun binasa. Kami bersyukur Tuhan, pagi ini Engkau berkenan hadir atas perhimpunan kami di tempat ini, bahwa tidak ada satu orang pun manusia yang sempurna di dunia ini. Semua manusia berdosa, semua manusia dilahirkan dalam kodrat dosa. Tapi semakin hari kami mengerti Tuhan, kami harus membayar hutang kehidupan. Kami harus melakukannya dalam kehidupan kami, sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu. Memberkati firman-Mu yang telah disampaikan oleh hamba-Mu. Memberkatinya dengan pengertian yang daripada Tuhan. Sehingga setiap Jumat Tuhan beroleh hikmat, beroleh pengertian yang benar daripada Engkau Tuhan. Memberkati hamba-Mu Tuhan dalam sisa usianya Bapa. Terus Tuhan Engkau sempurnakan sesuai dengan kehendak-Mu, sehingga kehidupannya benar-benar menjadi teladan yang benar, menjadi berkat bagi jemaat-Mu di tempat ini, bagi setiap orang-orang yang haus dan rindu akan kebenaran Tuhan.
untuk mengalami perubahan hidup. Dan ini tidak mudah untuk dilakukan oleh umat manusia. Biarlah perkenanan-Mu Tuhan, Kau memegang setiap tangan-tangan jemaat-Mu Tuhan. Berikan hati mereka hati yang teguh, yang tidak hanya melihat kesalahan daripada manusia itu sendiri, tapi hanya memandang Engkau Tuhan. Karena kami sesungguhnya adalah umat manusia yang berdosa di hadapan-Mu. Pagi hari ini kami bersyukur, kami dicerahkan, kami diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Firman-Mu iya dan amin. Hanya mengandalkan Engkau, berkati kami semua, dan kami menyerahkan Kota Palangkaraya ini ke dalam tangan Tuhan. Rencana pemilihan kepala daerah kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami yakin dan percaya pemimpin yang benar, pemimpin yang memiliki hati untuk memimpin daerah kami, Engkau persiapkan Bapa. Kami juga menyerahkan bangsa Indonesia ini ke dalam tangan Tuhan. Biarlah bangsa ini menjadi salah satu bangsa yang berkenan di hadapan Tuhan, yang masih ada iman di dalam bangsa ini Tuhan. Engkau melihat dari seluruh dunia ini Bapa. Engkau masih melihat dan melihat bangsa Indonesia ini. Tuhan, kuatkan kami Bapa, teguhkan kami Tuhan, untuk melakukan kehendak-Mu dan menyelesaikan rencana-Mu atas kehidupan kami masing-masing. Terpujilah Engkau, Elohim Yahweh. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Ini doa kami, ini syukur kami di hadapan Tuhan. Bersama-sama kita katakan, amin.